Bagaimana dengan ucapan mari kerjasama dalam hal yang disepakati dan berlapang dada dalam perselisihan? Itu ucapan ya masyhur. Nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa na'tadiru ba'duna ba'dan bima ikhtalafna alaihi. Ini kaidah batil. Iya. Adalah kaidah batil. Diterangkan kebatilannya dalam banyak buku. Salah satunya ada buku ditulis oleh salah seorang ulama Kuwait namanya Syekh Hamad bin Al-Uthman, diberi kata pengantar oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Itu buku bagus menjelaskan kebatilan kaidah ini dari berbagai sisi. Iya. Nah, ini kaidah dia pakai untuk mereka saja. Ya. Jadi kalau mereka dikritik oleh ahli sunnah, dia bilang begitu. Kita dalam hal yang bersepakat. Kita saling memaafkan. Apa kita bekerja sama. Kita berbeda, kita saling berselisih. Ya, kalau dia dikritik oleh ahli sunnah. Tapi kalau mereka yang mengkritik ahli sunnah tidak ada ampun. Ya, tidak ada kaidah ini. Penting kamu harus jatuh. Bismillah, Ustadz saya ingin bertanya, sebelum menjelaskan kalimat atau nasihat dari para ulama salaf, Ustadz sering mengatakan terlebih dahulu ketokohan beliau-beliau tersebut. Berarti melihat siapa yang berbicara itu penting ya Ustadz. Lalu kalimat lihat apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara, itu dari siapa dan apa maknanya Ustadz. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalimat itu memang disebutkan oleh sebagian para ulama dan cukup terkenal, namun tidak di setiap konteks. Tidak di setiap konteks. Itu jika kita sudah punya perangkat untuk menilai kebenaran. Sudah tahu perangkat, sudah punya perangkat untuk menilai kebenaran. Kalau kondisinya seperti itu, maka ambil kebenaran dari siapapun juga. Yang penting kontennya valid. Tapi kalau kita belum tahu, apalagi dalam proses belajar, maka referensi itu penting, hadirin. Referensi itu penting. Al-isnadu minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Mata rantai ilmu itu bagian dari agama. Kalau tidak ada mata rantai ilmu, ini dari siapa dia, lalu dia dengar dari ulama siapa dia juga, terus sampai Nabi, maka setiap orang akan bisa bicara apa yang dia inginkan dan sesuai dengan nafsunya saja. Maka sekali lagi ini penting. Makanya kan dulu para ulama kita begitu terjadi fitnah, mereka konsepnya apa? Sammu lana rijalakum. Sebutkan guru-guru Anda. Sebutkan narasumber-narasumber Anda. Itu siapa tuh? Jadi referensi itu sangat penting. Dan tadi kita jelaskan, semakin kuat keilmuan dan kesolehannya, kita semakin percaya. Makanya tadi saya kasih analogi. Tadi kita kasih analogi seorang dokter yang bicara dengan kita tanpa ada atribut kedokteran, maka kita akan meremehkan mungkin, terus tanya ini siapa sih ini orang, so tahu banget. Tapi begitu kita dikasih tahu bahwa dia tahun kemarin dapat Nobel, dokter terbaik, oh kita akan mikir tuh, itu fitrah, itu sunnatullah, itu nggak bisa dibantah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap orang yang mengatakan boleh mengikuti kajian siapa saja dengan dalih ungkapan ambil baiknya buang buruknya. Ini ungkapan benar. Ambil baiknya buang buruknya, tapi benar bagi orang yang bisa membedakan baik dan buruk. Paham? Kalau tidak bisa bedakan baik dan buruk, bagaimana menerapkan perkataan ini? Saya, alhamdulillah dengan keterbatasan ilmu saya, setelah belajar masalah akidah di Madinah, saya baca buku Asy'ariyah. Saya punya buku-buku mereka. Saya baca buku Mu'tazilah. Saya punya buku-buku mereka. Bahkan tesis saya masalah itu. Makanya saya harus baca buku-buku mereka. Saya baca buku-buku Syiah. Makanya saya tulis buku 33 Banyolan Akidah Syiah. Karena saya baca buku mereka. Ya. Saya baca buku-bukunya orang Jahmiyah. Saya baca buku-bukunya orang Takfiri. Ya. Saya baca. Tapi antum apa baca? Antum baca. Kalau antum tidak ngerti, oh ya benar juga, oh benar juga, logika juga, benar logis. Semuanya benar Ustaz. Tidak mungkin semuanya benar, karena ini kontradiktif. Satu bilang utara, satu bilang selatan. Kalau Anda membenarkan dua-duanya, Anda yang nggak benar, paham?
Satu bilang Allah di atas, satu bilang tidak di atas. Kalau Anda bilang dua-duanya benar, berarti Anda yang tidak beres otaknya. Benar atau tidak? Ini kontradiktif. Jadi, kalau Anda bisa membedakan mana benar mana salah, silakan, saya tidak melarang. Tapi kalau orang-orang awam tidak bisa membedakan mana benar mana salah, kemudian dengar semuanya, dan sering datang kepada ustaz ada syubhat. Yang suruh ente makan syubhat siapa? Ada syubhat, bagi-bagi syubhat sama saya. Terus mau saya keluarkan. Kalau saya bisa keluarkan dengan izin Allah, keluar. Kalau enggak bisa, saya sudah jelaskan yang panjang lebar, ente enggak paham penjelasan saya. Ente malah paham penjelasan yang syubhat tadi, gimana? Salahkan siapa? Anda salah sendiri. Ya. Bahkan iblis saja kalau kita bisa bedakan salah dan benar, kita boleh dengar perkataan iblis. Ya. Oleh karenanya Abu Hurairah dibilang sama iblis, baca ayat kursi, setan akan lari. Betul kan? Abu Hurairah lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, setan bilang begini. Kata Rasulullah, sadaqaka wa huwa kadzdzub. Benar. Ambil beritanya. Dia benar. Itu berita dari iblis, tapi benar. Kata siapa? Nabi SAW. Tapi dia pendusta. Kenapa? Nabi tahu mana benar, mana salah. Maka Nabi dengar perkataan iblis enggak ada masalah. Tapi kalau ente dengar perkataan iblis. Jadi maksud saya, itu perkataan benar. Ambil yang baik, buang yang buruk, itu benar bagi orang yang bisa milih. Kalau enggak bisa, ya akhi, buat apa ente masuk dalam lautan syubhat? Masuk belum tentu bisa keluar. Ya. Maka perkataan ini benar bagi yang bisa menerapkannya.